Lihat dengan masih ketatnya pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, seharusnya akan ada kenaikan sebesar 50 basis point di bulan Maret ini. Dan saat ini pasar sudah 80% mengantisipasi hal ini untuk terjadi. Jadinya nanti ketika itu beneran terjadi kenaikan, saya melihatnya pasar tidak akan kaget lagi, Mbak. Itu yang kita lihat. Oke. Pasar even sudah expect mungkin hal-hal yang terburuk di kondisi saat ini. Oke, expect hal-hal yang terburuk seperti apa? Apa saja, Pak Fahrul? Expect hal yang terburuk ya pasar sekarang sudah mulai ready, bisa saja kenaikan tidak 50 basis sekarang, bisa saja 75, itu juga sudah mulai diprediksi oleh pelaku pasar. Dan pasar sekarang juga sudah mulai memprediksi, sudah mulai mempricing in ya dari yield obligasi, bahwa bisa jadi di akhir tahun ini dan juga di tahun 2024 belum akan ada pemotongan tingkat suku bunga. Ini yang saya lihat dengan kepanikan yang terjadi dari beberapa hari terakhir di pasar Amerika Serikat dan juga pasar global, itu seharusnya menunjukkan bahwa hal-hal ini sudah well anticipated. Sudah 80% paling tidak. Oke, baik. Artinya tadi sekali lagi kepanikan yang terjadi saat ini juga memang tadi mengantisipasi begitu ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh The Fed ke depannya. Nah, tapi kalau kita lihat mungkin efeknya dengan kenaikan yang tadi Anda prediksi 50 basis point gitu. Kita lihat sebetulnya responnya sudah cukup terasa dari rupiah kita yang kemarin juga sudah menyentuh level 15.400 padahal sebelumnya juga cukup kuat begitu ya di level 15 ribuan. Nah, seperti apa efeknya ketika nanti The Fed betul-betul menaikkan 50 basis point level mana yang nanti akan dicapai oleh rupiah begitu dengan posisi suku bunga dengan spread-nya antara The Fed dan juga BI saat ini, Pak Fahrul? Nah, hal ini akan sangat bergantung dari statement yang akan dikeluarkan dari rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan ini, Mbak. Kemarin-kemarin, karena BI itu punya pandangan bahwa tahun ini tingkat suku bunga negara maju sudah mencapai puncaknya. Ini ada di statement bulanannya. Dan tapi mereka tidak mention secara clear tentang prospek kenaikan tingkat suku bunga itu lebih tinggi daripada yang diprediksikan sebelumnya. Yang Optimis tadi ya diharapkan seperti oleh yang Anda pasar sampaikan. adalah iya Optimis tadi benar. ya? Nah, Hmm. yang diharapkan oleh pasar saat ini adalah Bank Indonesia mengubah tone dari policy guidance-nya di bulan ini. Kalau seandainya di BI Governor Meeting di bulan ini juga disampaikan bahwa BI akan bereaksi terhadap kenaikan tingkat suku bunga The Fed, harusnya pasar akan bereaksi dengan menstabilkan rupiah dan juga asing bisa flow di government bond. Tapi kalau ternyata tidak ada statement yang firm terkait dengan hal ini, kita biasanya masih akan bisa melihat potensi depresiasi rupiah. Kira-kira seperti itu. Oke, Semuanya baik. sekarang tergantung dari Bank Indonesia. Oke, baik. Nah, sebelum nanti kita ulas lebih lanjut lagi kira-kira untuk potensi range pergerakan rupiah berada di level berapa, saya akan ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Begitu tadi dari Pak Farul sendiri sudah memprediksi bahwa kenaikan dari The Fed sendiri kemungkinan adalah 50 basis point. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini dan juga seperti apa hal ini mungkin akan semakin berdampak lebih dalam lagi kepada sektor ataupun juga pergerakan harga-harga komoditas. Dan komoditas apa yang paling akan tertekan begitu dengan kondisi ini, Pak Ahmad? Ya, kalau misalkan kita lihat, Mbak, sebenarnya kan setelah ada Powell menyatakan statement kemarin, muncul revisi berikutnya ya, dibilang kalau misalkan Powell akan quote unquote softening arah suku bunga karena belum ke decide ya sampai sekarang kan seperti itu. Nah, makanya kita expect mungkin walaupun ada peningkatan the Fed itu tidak akan terlalu tinggi yang sampai menyebabkan khususnya pasar komoditas crash. Kalau misalkan kita lihat di sini, yang kita expect akan terdampak paling besar jelas adalah harga minyak, batubara dan emas karena tiga komoditas utama ini merupakan komoditas spekulatif kalau misalkan terjadi peningkatan suku bunga di Fed seperti itu. Tapi di sisi lain karena adanya perubahan struktur pasar dan segala macam, kita expect kalau misalkan harga koreksi yang akan terjadi di ketiga komoditas tersebut tidak akan terlalu masif ya, karena misalkan kita bisa lihat dari sisi minyak, supply demand-nya walaupun sempat over supply, tapi saat ini kan OPEC sudah komitmen kalau misalkan
dan ternyata memang kebutuhan minyak di Uni Eropa juga masih tinggi sehingga even Jerman pun masih masih ekspor impor minyak dan gas dari Rusia seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dari sisi batu bara sendiri juga permintaannya masih akan cukup tinggi karena menjadi salah satu vessel untuk transisi energi seperti itu. Jadi kita expect tidak akan masif dampaknya, tapi jelas akan ada koreksi after pengumuman nanti suku bunga The Fed ke depan. Oke, baik. Tapi untuk Mbak level Eva. analisa, untuk level supportnya sendiri, menurut Anda ini atau untuk range harganya untuk tadi 3 komoditas utama ya mungkin akan paling terdampak begitu dengan kebijakan dari Bank Sentral. Emas, kemudian juga batu bara dan juga minyak begitu. Menurut Anda untuk level harganya, range harganya ini akan berada di level berapa seiring dengan kenaikan yang potensinya saat ini juga kita menanti begitu untuk tanggal 21 hingga 22 Maret mendatang. Seperti apa Mas Ahmad? Ya, support untuk harga minyak sendiri kalau misalkan kita pakai Brent itu kita expect ada di minimum sekitar 75 USD per barelnya. Kalau misalkan di batu bara kita expect tidak akan turun lebih dalam dari 160 USD per ton, sedangkan emas itu kita expect masih di sekitar 1750 lah untuk per troy ounce-nya seperti itu, Mbak.